Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman dengan NIM 0481419137 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu kita akan membuat sebuah website sederhana menggunakan Vue.js untuk membuat sebuah website pemesanan bahan ajar. Jadi kita akan langsung masuk ke demo aplikasinya. Kali ini kita akan merefaktor dari tugas 2 yang telah kita buat pada website pemesanan bahan ajar di UT. Ini kita akan menggunakan custom element dari Vue, lalu kemudian untuk struktur proyeknya kita memiliki struktur seperti ini ya, dengan rootnya adalah index.html, dapat aset, data JSON, JavaScript, lalu terdapat komponen, service yang khusus untuk fetching data, dan template untuk template masing-masing dari komponen ya. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Di sini untuk struktur proyeknya, sini saya ada aset, ada CSS, kemudian ada data JSON-nya, kemudian JavaScript. Lalu ini adalah JavaScript untuk global, ini untuk masing-masing komponen. Lalu sini ada API.js untuk fetching data dari data bahajar.json. Kemudian ini adalah template masing-masing HTML ya. Lalu ini index.html. Pada tugas 3 kali ini kita disuruh untuk membuat dapat fitur stok bahan ajar. Lalu terdapat fitur untuk mengedit, melakukan filter dan sorting data, lalu filter stok UT daerah, lalu kategori, terus kemudian filter stok yang menampilkan jumlah stok, dan stok safety-nya, fitur sorting yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga, lalu dapat di reset filternya, kemudian fitur Vue.js di mana tidak perlu recompute kembali, lalu ada dependent option. Kemudian juga menampilkan status ya dari stok bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, terdapat fitur untuk memperbarui data, dan terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar, dan terdapat konfirmasinya. Ini adalah UI dari fitur yang diminta di tugas 3 di fitur pertama, yaitu menampilkan data ya. Lalu ini dapat filter, misalkan di sini saya akan coba Jakarta, nanti akan muncul kategorinya. Lalu di sini kita bisa reset filter, lalu di sini kita bisa menampilkan stok dan krisis. Lalu terdapat juga tooltip atau preview dari status ya, yang mana ini adalah dari HTML ya. Keterangannya dari HTML ya, yang ada di data JSON. Lalu kita juga bisa menambahkan data bahan ajar baru. Misalkan di sini saya ingin edit ya, stoknya menjadi ini. Lalu misalkan saya mau nambah baru, web 10 safety stoknya dan di sini ada yang muncul ya. Lalu misalkan saya ingin hapus, kita hapus. Misalkan saya ingin mencoba simulasi ketika statusnya menjadi warning, ini menipis ya, menipis. Kalau misalkan di ke 0 jadi kosong, jadi merah. Nah untuk logiknya, logik
Dimana di sini juga saya menerapkan untuk merender HTML secara dinamis berdasarkan data yang menggunakan mustache atau kurung perawal. Lalu untuk sorting ya, misalkan berdasarkan nama mata kuliah atau harga atau stok ya, berdasarkan UPBJJ juga bisa sorting. Kemudian fitur yang kedua adalah yaitu halaman tracking DO atau delivery order. Halaman ini menampilkan pengiriman DO. Terdapat fitur pencarian misalkan nomor DO atau NIM, lalu bisa menambahkan input delivery order yang baru, dimana NIM diisi manual, nama diisi manual, lalu ekspedisi berdasarkan data JSON, paket bahan ajar berdasarkan data JSON, tanggal kirim bisa menggunakan local time, lalu total harga ya dari data JSON. Lalu terdapat fitur untuk menambah status proses perjalanan pengiriman. Ini adalah data registrasi DO baru ya. Kita coba regis baru. Sini kalau misalkan masukin angka, masukin abjad nggak bisa ya. Kan ini name saya. Kita daftarkan, lalu kita tracking 4814197, kemudian kita enter. Ini sebelumnya saya sudah membuat ya. Oh, ini yang tadi yang barusan saya buat. Nah, nomor DO ini akan otomatis selalu ada riwayat perjalanan paket. Berdasarkan kriteria penilaian juga mahasiswa juga diarahkan menggunakan filter ya, filter sebagai formatting data, lalu menampilkan data yang menggunakan mustache yang tadi saya highlight, lalu data binding dan V4. Misalkan V4 di sini penerapannya ini adalah penerapan dari V4, di mana kita akan looping dari PBJJ list. PBJJ list ini kan kalau kita lihat dari data JSON adalah sebuah array ya, sebuah array. Jadi kita looping di sini, kita tidak perlu menampilkan satu persatu. Ini ada key untuk agar tidak duplikasi ya, tidak menganggap kalau itu ada duplikasi. Lalu misalkan ada penggunaan kondisional if atau ya, misalkan di sini ya, di sini adalah logic untuk menampilkan status batch, itu status apakah aman atau enggak ini. Jadi kalau misalkan quantity-nya sama dengan 0, maka akan menampilkan kosong. Ini adalah kondisi kedua, adalah menipis jika quantity-nya kurang dari atau sama dengan dari stock safety. Lalu nilai default-nya adalah aman ya, nilai default adalah aman. Kemudian juga kita disuruh menggunakan dua watcher untuk memantau perubahan data. Watcher ini ada di pertama, ada di sini ya. Ini yang pertama, ini untuk memantau perubahan data OPBJJ. Yang kedua adalah untuk memantau perubahan dari order from, yaitu jika kita membuat nomor DO baru ya. Lalu juga terdapat formula input dan validasi sederhana.
dimana misalkan menampilkan data belajar baru. Nah ini kalau misalkan data-datanya kosong, pengguna akan diarahkan langsung ke file yang kosong ya. Untuk misalnya untuk mouse-nya, untuk pointernya akan langsung diarahkan ke file yang kosong. Di sini juga kalau misalkan kita menggunakan memasukkan nomor NIM atau nomor TO yang tidak sesuai, akan menampilkan data tidak ditemukan. Untuk registrasi data baru juga ada field, yaitu ada validasi maksud saya. Nah setiap validasi ketika validasinya gagal akan langsung mengarah ke file yang kosong. Mungkin sekian dari saya untuk tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas 3 di mata kuliah pemrograman berbasis web.